Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya berada di ruangan isolasi COVID-19 yang sudah tidak ada pasiennya. Ada penurunan jumlah pasien dan untuk ruangan ini memang sudah tidak digunakan. Hari ini saya menggunakan hazmat dan kita akan bersama-sama melakukan uji coba mengapa hazmat tidak direkomendasikan oleh WHO untuk APD terkait dengan COVID-19. Dan WHO mengatakan bahwa hazmat merupakan APD untuk kontak, bukan untuk droplet, yang mana droplet itu adalah model transmisi dari COVID-19. Nanti dari uji coba ada beberapa area yang akan kita uji. Di situ sudah ada taburan atau diberi serbuk, yang nanti seolah-olah serbuk itu adalah mikroorganisme yang akan menempel ke hazmat ini, ya. Nanti ada yang menempel ke hazmat dan ada yang juga menempel ke handskun, dan handskun itu bisa saja nanti menempel ke hazmat. Mari kita mulai uji coba kita. Baik, ini adalah stetoskop. Bila seorang dokter atau dari keperawatan akan melakukan pemeriksaan, salah satunya kita memegang stetoskop, dan ibaratnya stetoskop ini sudah ada mikroorganismenya. Di sini kita beri taburan yang tampak, kemudian kita memegang stetoskop seperti ini, atau kemudian saat kita mau melakukan cuci tangan, kemudian misalnya saja ada beberapa dokter yang stetoskopnya kemudian dikalungkan seperti ini, maka di handskun saya pun sudah ada mikroorganisme yang menempel, yang di sini serbuk warna ungu, dan di hazmat saya juga ada beberapa serbuk yang menempel. Atau mungkin kalau saat saya kemudian menempelkan atau memegang dari hazmat ini, dia juga akan tampak menempel, ya. Ini ada menempel serbuk-serbuknya, ya, serbuk-serbuknya akan menempel. Nah, begitu juga di handle pintu, ya. Handle pintu ini, handle pintunya ada beberapa event bisa kita pegang seperti ini, namun ada beberapa yang kemudian dia sehabis menggunakan hand wrap, ini hand wrap di depan pintu perawatan, kemudian dia tidak menggunakan tangan, tapi dia menggunakan siku untuk hazmat seperti ini. Nah, sehingga di area ini pun juga ada beberapa yang menempel, mikroorganisme yang menempel yang berasal dari handle pintu. Baik, mari kita lanjutkan yang ke dalam. Baik. Nah, ini adalah bed pasien. Kita bayangkan di sini ada pasien, kemudian di sini ada beberapa serbuk. Katakanlah ini ada serbuk-serbuk, ini ada mikroorganisme yang ada di dalam bed. Kemudian saat misalnya beberapa sejawat dia menyapa dulu pasien, dia kadang seperti ini menanyakan kabarnya. Nah, saat dia bersentuhan seperti ini, maka ada beberapa serbuk yang dia juga menempel di hazmat yang tadi menempel di sini. Atau saat dia membuka seperti ini, kemudian dia berdialog dan memeriksa pasien. Setelah itu misalnya dia memegang pasien, kemudian menepuk, maka ini pun akan ditransmisikan, ya. Kemudian dia mengucapkan perpisahan kepada pasien, dia menutup lagi, kemudian dia berpindah. Kemudian ada juga yang berada di korden, ya. Dia di korden, katakanlah dia menyentuh seperti ini, nah, atau tersentuh, maka ada beberapa yang menempel juga di hazmat ini. Dan dia berpindah kepada pasien lainnya, otomatis apa yang ada di sini dia bisa menempel di tempat lain, ya. Seperti ini dia menempel di area lain seperti ini. Nah, ini juga akan menjadi transmisi pada pasien, ya, seperti itu, ya. Baik, nanti kita coba lihat apa yang terjadi berikutnya. Baik. Sekarang adalah tahapan untuk pelepasan APD. Saya tidak di ruang dekontaminasi demi untuk menunjukkan supaya ini lebar tempatnya. Jadi saya lepas handskun, ya. Saya melepas handskun. Kemudian setelah itu, nah setelah itu saya lepas face shield.
ini saya letakkan. Ini kita sekali lagi bukan di ruang dekontaminasi, jadi saya meletakkan aja di atas, di dalam ruangan. Kemudian saya melepaskan hazmat. Nah, saat saya melepaskan hazmat, ini tangan kita pun sebetulnya juga akan kontak dengan area-area hazmat ini, walaupun kita sudah cuci tangan. Karena setiap pelepasan pasti kita sudah cuci tangan. Ya. Ini saya lepas. Nah, ini saya menyentuh. Lihat, tangan saya pun, saya maju ke kamera, tangan saya pun ada beberapa yang tampak berkelip. Ini artinya ada mikroorganisme di sini. Padahal tadi saya katakan setiap proses saya sudah melakukan cuci tangan. Saya melepas dari hazmat ini. Ini otomatis cukup banyak yang terkontaminasi, terutama tadi di tangan beberapa bagian tubuh. Ya, ini Pak Ibu lihat, ini di area-area ini ada bekas-bekas dari ya, mungkin ada bapak berkilat sekilas, namun pada mikroorganisme yang kita takutkan akan terkontaminasi. Nah, tapi kalau kita kemudian memborong seperti ini dan akan kontak kemana-mana, ya, sepertinya akan kontak kemana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah melepas hazmat dan tadi Bapak Ibu melihat ada serbuk-serbuk yang menempel tubuh saya, dan ini juga beresiko kalau kita kemudian lupa atau saat melepas hazmat tadi arahnya adalah kebalik, terkena ke area muka, atau kita melepas masker kemudian ini juga masih ada kontaminasi, maka itulah yang menjadi pertimbangan dari WHO untuk menetapkan hazmat sebagai APD khusus untuk transmisi kontak. Sedangkan yang kita gunakan adalah terkait dengan transmisi droplet. Jadi hazmat ini sebetulnya tidak digunakan untuk transmisi droplet, namun terkait dengan transmisi kontak. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan eksperimen kecil kita ini menjadi suatu hal yang menambah keilmuan dan pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita tetap mengambil ini sebagai hikmah dari keilmuan. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu.